Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan seluruh anggota PUK SPKP SPSI PT Sumira Bank Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya kita PUK SPKP SPSI telah menyelesaikan perundingan perjanjian kerja bersama tahun 2026-2027. Perundingan dilakukan sejak bulan Juni 2025 sampai dengan awal September 2025 dengan jumlah pertemuan 14 kali pertemuan. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, sepanjang perundingan perjanjian kerja bersama tentunya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap nilai-nilai benefit yang akan diberikan di dalam perjanjian kerja bersama, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal, faktor-faktor yang sebenarnya bisa kita kendalikan, seperti kondisi perusahaan yang kondusif, terus kemudian perjalanan produktivitas, perjalanan safety dan lain-lain. Sebenarnya itu faktor-faktor yang internal yang bisa kendalikan. Tetapi teman-teman, yang menjadi pertimbangan yang sangat besar oleh perusahaan adalah faktor-faktor eksternal. Ya, faktor-faktor eksternal itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap nilai-nilai benefit yang akan diberikan. Faktor-faktor eksternal itu faktor-faktor seperti misalkan kondisi perekonomian di Indonesia, kemudian faktor-faktor eksternal lainnya, contohnya tiba-tiba kemarin ketentuan pemerintah menghentikan pasokan PGN sehingga membuat produktivitas terganggu. Kemudian faktor-faktor eksternal lainnya terhadap benefit itu biasanya ya seputar perhitungan pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Itu faktor-faktor eksternal yang memang susah kita kendalikan. Tapi teman-teman, faktor-faktor eksternal tersebut memang tentunya bisa mempengaruhi nilai-nilai benefit yang akan diberikan oleh perusahaan, karena sebagaimana yang kita ketahui perjanjian kerja bersama itu berlakunya itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Itu adalah benefit yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. Hanya saja teman-teman, alhamdulillah kami pengurus PUK SPKP SPSI PT Sumira Indonesia bisa meyakinkan kepada perusahaan bahwa apapun tantangan yang terjadi ke depan itu kita akan sama-sama menjaga perusahaan ini, sama-sama menjaga kondusivitas, sama-sama bersepakat untuk menjaga keberlangsungan perusahaan ini, teman-teman. Jadi kami seluruh pengurus meyakinkan kepada perusahaan, teman-teman seluruh anggota PUK SPKP SPSI PT Sumira Bank Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan, dari pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh perusahaan, tentunya kami juga memberikan keyakinan kepada perusahaan bahwa kami berkomitmen untuk terus menjaga kondusivitas perusahaan. Kami berkomitmen menyampaikan kepada perusahaan untuk tetap berkomitmen bekerja keras bersama perusahaan menghadapi tantangan-tantangan ke depan, baik itu tantangan pada industri ban pada khususnya dan tantangan-tantangan industri lainnya. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, maka atas pertimbangan-pertimbangan itu, atas kondisi-kondisi internal yang kondusif yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, atas keyakinan kita yang kita sampaikan kepada perusahaan, pada akhirnya perusahaan memberikan peningkatan benefit di perjanjian kerja bersama tahun 2026-2028. Adapun pasal-pasal yang mengalami peningkatan adalah sebagai berikut. Teman-teman sekalian, dari total pasal pengajuan 36 pasal yang sudah kita sepakati, totalnya ada 29 pasal. 29 pasal mengalami perubahan atau mengalami peningkatan benefit, sehingga kalau kita hitung ada sekitar 80% kita sudah menyepakati pasal-pasal peningkatan benefit. Kemudian dari total pasal itu ada pasal nominal. Dari 20 pasal pengajuan nominal, 16 pasal mengalami perubahan, teman-teman. Di antaranya yang pertama bantuan perusahaan
itu naik 13%. Kemudian upah lembur lebaran secara total itu naik 17%. Tunjangan jabatan untuk leader naik 7%, foreman 6%, supervisor naik 7%. Tunjangan makan Jakarta Office naik 31%, tunjangan karbon dan tunjangan panas masing-masing naik 7%, tunjangan shift tetap naik 8%, kemudian shift 2 dan shift 3-nya naik masing-masing 7%. Kemudian tunjangan perumahan untuk karyawan yang belum menikah naik 20%, untuk karyawan yang sudah menikah naik 19%. Tunjangan pindah lokasi naik 8%, tunjangan masa kerja naik 7%, tunjangan kehadiran naik 9%. Kemudian untuk pasal pengobatan dan perawatan, tunjangan penggantian lensa naik 7%, tunjangan penggantian bingkai naik 6%. Kemudian teman-teman, untuk pekerja meninggal dunia atau keluarga karyawan meninggal dunia, untuk karyawan meninggal dunia naik 17%, untuk anak dan istri naik 18%, untuk orang tua naik 17%. Kemudian untuk bantuan menikah naik 13%. Kemudian untuk tunjangan darurat, tunjangan panggilan darurat dari jam 7 sampai jam 18 itu naik 6%. Jam 18 sampai dengan jam 7 itu naik 10%. Untuk paket lebaran bagi karyawan yang masa kerjanya kurang 10 tahun naik 17%. Untuk karyawan yang lebih dari 10 tahun masa kerjanya naik 11%. Untuk karyawan yang masa kerja lebih dari 20 tahun naik 8%. Untuk karyawan di atas 30 tahun naik 7%. Jadi total pasal nominal yang sudah mengalami kenaikan benefit mengalami kenaikan sebesar 15% dari PKB sebelumnya. Selain itu teman-teman, selain pasal-pasal nominal tentunya ada pasal-pasal redaksi, tetapi di dalamnya berpengaruh terhadap kenaikan benefit. Contohnya diantaranya tentang tanggungan untuk anak karyawan. Jadi untuk tanggungan anak karyawan, baik itu anak kandung, anak angkat, atau anak tiri yang sedang menempuh kuliah itu ditanggung sampai dengan usia 24 tahun. Kemudian untuk cuti tambahan bagi pekerja di atas 25 tahun ditambah 6 hari kerja. Kemudian untuk cuti hamil ada tambahan 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus bagi ibu dan anak dengan tentunya bukti surat dari dokter. Untuk cuti ibadah umroh, kemudian kuotanya juga ditambah menjadi 15 orang. Kemudian teman-teman, untuk rumusan pengupahan yang di PKB sebelumnya, rumusan pengupahan itu berdasarkan rumusan yang disepakati tahun 2009. Di PKB sekarang rumusan pengupahannya diganti dengan rumusan yang baru yang sudah kita sepakati, yaitu inflasi plus alfa dikali GP dikali PA plus masa kerja. Kemudian yang lainnya teman-teman, untuk pekerja yang terkena PHK sebelum bulan Oktober itu mendapatkan PAT proporsional dari 1 kali gaji pokok. Yang lainnya teman-teman, untuk pekerja wanita, untuk anak pekerja wanita sekarang itu mempunyai hak yang sama dengan pekerja laki-laki. Jadi mulai dari biaya kesehatan itu ditanggung sampai anak ketiga bagi pekerja wanita. Ini pasal terkait tentang kesetaraan gender. Jadi anak-anak pekerja wanita di PKB selanjutnya itu akan ditanggung seperti anak pekerja laki-laki. Kemudian teman-teman, untuk pekerja yang sudah mencapai usia pensiun 55 tahun atas pertimbangan perusahaan dan dengan memperhatikan kebutuhan departemen bisa dipekerjakan kembali dengan sistem PKWT atau kontrak. Kemudian untuk kalimat family day, family tour di PKB yang selanjutnya itu akan dihilangkan kalimat family day, family tour.
diganti dengan family gathering dengan ketentuan untuk karyawan belum menikah itu pesertanya bersama orang tua. Sedangkan untuk karyawan kontrak pesertanya hanya satu saja. Yang terakhir teman-teman, untuk tabel pesangon itu juga mengalami perubahan. Jadi untuk pekerja yang kena PHK karena sudah mencapai usia pensiun dan pekerja yang PHK karena meninggal dunia dengan masa kerja lebih dari 24 tahun akan mendapatkan tambahan 1 kali upah pokok dari tabel yang sudah ada. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan menjadi keberkahan buat kita semuanya dan menjadi motivasi kita untuk terus bersama-sama bekerja, untuk terus bersama-sama dengan kita semuanya, dengan pihak perusahaan menghadapi tantangan-tantangan dunia perindustrian ke depan. Terima kasih, semoga selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas, salam soliditas.